Bu, tolong Bu, jangan paksa saya keluar dari rumah ini. Kalau saya ada uang, semua tunggakan saya bayar, Bu. Uang dari mana? Mana mungkin kalian bisa bayar? Tolong Bu, kasih saya kesempatan. Kesempatan melulu. Mendingan rumah ini saya kontrakkan sama yang lain. Yang lancar bayarannya. Tolong Bu, kalau saya keluar dari rumah ini, saya mau tinggal di mana, Bu? Bukan urusan saya. Kamu cari sana. Mau gratis, sana di kolong jembatan. Ibu, ini yang harus ibu lakukan sama ibu saya, cuman gara-gara nggak bisa bayar kontrakan, iya. Jangan salahin saya. Kalau kalian sudah bayar, mana mungkin saya seperti ini. Ngerti kamu? Urusin sana ibu kamu. Saya masih baik. Saya kasih kesempatan sampai ibu kamu sembuh. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak apa-apa kan? Udah, kita masuk ya. Suster, bagaimana kondisi pasien? Pasien masih koma, Dok. Baiklah. Laporkan terus keadaannya, terutama tekanan darah dan kesadarannya. Laporkan terus kepada saya. Baik. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Benturan di kepala ibu tidak terlalu keras. Tapi apa, Dok? Ada hal lain yang buat ibu kamu pingsan. Bu Indah terkena kronis gagal ginjal. Gagal ginjal? Iya. Dan dia harus dirawat serta cuci darah setiap minggu. Cuci darah setiap minggu? Ya Allah, kenapa aku nggak tahu kalau ibu sakit selama ini? Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati ibu Anda. Baik, Dok. Ya Allah, gagal ginjal dan cuci darah kan biayanya sangat mahal. Bima, kamu kenapa, Nak? Bima, kamu udah sadar, Nak? Kamu udah sadar? Syukurlah. Syukurlah, Nak. Ini ibu, Nak. Ini ibu. Bima, 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 ya Allah, Bima, 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 kamu kenapa? Dokter, dokter, tolong dokter. Tolong anak saya. Gimana dengan keadaan anak saya, Dok? Pak Bima mengalami shock akibat benturan di kepalanya dan syarafnya ada yang terganggu. Terus anak saya bisa disembuhkan, Dok? Saya masih belum mengetahui perkembangannya, akan tetapi kita lihat keadaannya dalam beberapa hari ke depan. Iya, Dok. Baiklah, kalau begitu Bu, saya permisi dulu dan nanti jika ada apa-apa Ibu bisa menghubungi saya atau perawat. Iya, Dok. Terima kasih. Iya. Ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikan hidup seseorang. Hamba percaya, Engkaulah yang menentukan segalanya. Sembuhkanlah ibu hamba, ya Allah. Engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba. Bima, kamu kenapa, Bima? Kamu kenapa, Nak? Bima? Hah? Bima, kenapa kamu, Bima? Dokter, dokter, suster. Dokter, tolongin anak saya, kenapa anak saya? Kenapa dengan anak saya, Dok? Saya akan segera membuatkan surat rujukan agar Pak Bima bisa dirawat di rumah sakit kejiwaan.
Maksud dokter? Pak Bima ada syaraf yang terganggu sehingga ada semacam penyakit tidak waras. Emang nggak ada bisa cara lain, Dok? Untuk saat ini hanya itu yang bisa saya usahakan, Bu. Nanti dokter dari rumah sakit jiwa yang akan menangani dan memberikan evaluasi langsung. Iya, Dok. Baiklah, Bu. Saya akan segera membuatkan surat rujukannya. Iya, makasih, Dok. Saya tidak mau ngurusin anak yang gila. Astagfirullahaladzim. Jelita, kamu dari mana? Bima? Bima, Bima? Bima, Bima, Bima. Ngapain kamu keluar? Bima? Kalau calon istri Bima tahu Bima mengalami gangguan kejiwaan, pasti dia nggak mau menikah dengan Bima. Tante, Bima kenapa Tante kok dia kayak nggak kenalin saya? Nanti saya terangin sama kamu ya. Saya akan ke rumah kamu. Kamu masuk. Ayo, masuk. Masuk. Tante, Bima kenapa Tante? Iya, Kok dia nggak kenalin saya Tante? saya akan jelaskan nanti ke rumah kamu. Saya akan ke rumah kamu ya. Alhamdulillah ibu udah sadar. Ibu kenapa, Tak? Ibu nggak apa-apa, Bu. Ibu sekarang istirahat ya biar cepat sembuh. Rumah kita, Tak. Rumah kita. Bu, Ibu istirahat aja ya. Rumah kita baik-baik aja kok. Iya, tapi kan Bu Ningsi mau ngusir kita. Bu Ningsi ngasih kesempatan buat kita. Insya Allah aku akan cari uangnya untuk lunasin semuanya, Bu. Makan tuh yang benar, jangan berantakan begitu. Kamu lihat ya, itu gelas air, bukan akuarium. Hei, itu ikan goreng, bukan ikan hidup. Ya ampun, kamu dengar ya, ibu akan nikahkan kamu sama Jelita. Capek ibu ngurusin kamu. Punya anak gak waras begini. Assalamualaikum. 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 Mau cari siapa, Bu? Saya mau nyari Jelita. Oh, Jelita. Dia ada di rumah sakit. Ibunya sakit. Kayaknya sih dia nginep di sana. Oh, di rumah sakit. Ya udah Bu, makasih ya. Ya, sama. Siapa tuh ya? Ngapain nyariin Jelita? 10 juta? 10.500.000. Uang dari mana? Ya ampun, mahal sekali biayanya. Mbak, apa bisa saya utang dulu supaya ibu saya bisa pulang ke rumah? Maaf Mbak, kalau Mbak tidak bisa membayar, Ibu Mbak tetap ditahan di sini dan pembayaran tetap berlanjut Mbak. Mbak, saya cicil dulu ya. Maaf Mbak, tidak bisa. Ini sudah peraturan Mbak. Jelita. Tante, Suster, sebentar ya saya mau ngomong. Baik. Biar saya ngurusin semuanya. nggak usah Tante. Tante nggak usah repot-repot. Tante nggak usah bayar ya. Kamu tenang aja.
biar saya yang bayarin biaya rumah sakit ibu kamu. Asalkan kamu mau menikah dengan Bima. Tapi bukannya Tante nggak setuju ya dengan hubungan saya sama Bima? Saya sekarang berubah pikiran. Saya malah sekarang pengen kamu yang menikah dengan Bima. Gimana? Sekarang kamu lihat dong, Bima bagaimana keadaannya? Bima kenapa Tante? Bima mengalami kecelakaan. Dia itu sekarang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi Tante menyuruh saya untuk menikahi orang yang mengalami gangguan kejiwaan, begitu? Iya. Saya ingin kamu yang menikah dengan Bima. Karena saya yakin kalau Bima menikah dengan kamu, dia akan baik. Enggak Tante, saya memang mencintai Bima. Tapi kalau mendengar kondisi Bima seperti yang Tante bilang tadi, mohon maaf saya tidak bisa menikah dengan Bima. Terserah kamu. Kalau kamu mau ibu kamu tuh selamanya di rumah sakit ini. Bagaimana? Kamu mau? Kenapa kamu terima tawaran itu, Tak? Apa kata tetangga kalau kamu menikah dengan laki-laki nggak waras? Aku terpaksa, Bu. Karena nggak ada cara lain lagi selain menerima tawaran ibunya Bima. Ibu nggak setuju. Kamu nggak bakalan menikah dengan laki-laki nggak waras. Bu, mungkin ini adalah takdir yang harus Jelita terima, Bu. Kita berdoa aja semoga Bima cepat sembuh. Pokoknya ibu nggak setuju. Ibu akan bicara sama ibunya Bima. Kalau ibu nggak setuju, kita mau bayar pakai apa? Nggak sedikit uang ibunya Bima yang udah kita pakai. Dan kalau waktu itu Jelita tidak terima tawaran ibunya Bima, ibu mungkin sampai sekarang masih ada di rumah sakit. Dan selamanya ibu bakal ada di rumah sakit, Bu. Ya Allah, apakah ini ujian yang Engkau berikan untuk hamba? Atau mungkin ini jalan yang Engkau berikan untuk hamba? Tunjukkanlah ya Allah. Apakah aku harus menikah dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan ya Allah? Jika memang iya, lindungilah setiap langkah hamba untuk menikah dengan Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Bima Sanjaya bin Atmaja, saya nikahkan kamu dan kawinkan kamu dengan Ananda Jelita Fitrian binti Fauzan dengan mas kawin berupa perhiasan seberat 30 gram dibayar tunai. Tunai. Pak, gimana ini Pak? Udah 3 kali salah. Oh, ini ya. Kamu baca ini setelah penghulu bicara tunai. Kita ulang. Ananda Bima Sanjaya bin Atmaja, saya nikahkan dan kawin kamu dengan Ananda Jelita Fitrian binti Fauzan dengan mas kawin berupa perhiasan seberat 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya saudari Jelita Fitrian binti Fauzan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana Sasri? Sah. Mas Bima, kita makan dulu ya. Yuk. Mas.
Yuk, dibuka mulutnya. Astagfirullahaladzim. Kamu kemana, Mas? Kamu siapa? Aku Jelita. Jelita siapa? Aku istri kamu, Mas. Kita udah menikah. Menikah? Iya. Yuk makan ya. Duduk ya. Mas. Mas. Mas Bima. Ibu sekarang dulu. Ibu kan udah sembuh. Mari bayar uang kontrakan. Kuning sih, maaf. Saya juga baru sembuh. Saya juga banyak ngeluarin uang, Bu. Nggak bisa. Ibu kan punya saudara orang kaya. Minta sana. Kemarin saya lihat dia datang kemari. Saudara yang mana, Bu? Ya pakai ngeles lagi. Bu, saya bukannya nggak mau bayar, Bu. Tapi saya hanya minta waktu. Kalau saya ada uang, saya bayar semua tunggakan saya, Bu. Kunci ini saya pegang. Kalau ibu belum bayar, ibu tidur duluan. Bu, tolong kasih saya kesempatan, Bu. Gak ada lagi kesempatan, Bu. Ya Allah. Mas Bima. Minum ya airnya. Kamu yang minum. Bima. Kamu yang minum. Lepasin. Minum. Lepasin. Ayo minum. Kamu. Bima. Kamu yang minum. Kamu. Jangan. 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 Saya melihat kamu tuh mendorong Bima. Iya kan? Enggak, Bu. Enggak begitu maksud saya, Bu. Heh, jangan mentang-mentang saya itu maksa kamu menikah dengan Bima. Kamu seenaknya aja sama dia. Bu, Bima coba buat celakain saya, Bu. Dia mau cekek saya tadi. Hei, dia ini suami kamu. Sebagai seorang istri, kamu tuh harusnya menjaga suami kamu, bukan melatih dia. Urus suami kamu nih. Hah? Bima, gak apa-apa kok. Rasain loh. Rasain. Mau ngapain kamu? Saya mau tidur di sofa, Bu. Harusnya kamu itu meladeni suami dong, bukan bisa ranjang begini. Ayo masuk sana masuk. Tapi, Bu... Tapi apa? Kamu itu sekarang sudah istri sahnya Bima. Bu, bagaimana mungkin saya melayani seseorang yang mengalami gangguan jiwa? Kamu telat ya ngomongnya. Karena sekarang ini kamu itu sudah istri sahnya Bima, ngerti nggak kamu? Enggak, Bu. Saya memang menikah dengan Bima. Tapi saya lakukan ini semua karena terpaksa. Apa? Terpaksa kamu bilang? Kalau gitu saya terpaksa meminta uang lagi yang saya kasih dulu sama ibu kamu. Ayo mana? Mana uangnya? 2 langkah kamu keluar dari rumah ini, kamu akan ditangkap sama polisi. Karena saya akan melaporkan kamu sebagai penipuan. Udah sana, masuk. Udah sana.
Ya Allah, sudahilah penderitaan hamba ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Bangun. Bangun. Pakai pura-pura sakit lagi. Minta dikasihanin ini. Bu, bangun. Ibu pura-pura ya? Emang nggak mau bayar? Lagu lama. Bu. Tolong! Tolong! Ada apa, Bu? Ibunya pingsan. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Ayo. Bawa apa, tolong, Bu. Apa? Ibu saya masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ya udah, saya abis ini ke sana ya. Mau kemana kamu? Saya mau ke rumah sakit, Bu. Ibu saya masuk rumah sakit. Jelita, kamu itu sudah punya rumah tangga sendiri. Ngapain kamu ngurusin ibu kamu? Yang kamu urusin itu adalah suami kamu. Bu, tapi ini orang tua saya, Bu. Ibu kandung saya. Saya harus tahu kondisinya dia bagaimana. Dengar ya kamu. Satu langkah kamu keluar dari rumah ini, saya akan laporkan kamu ke polisi. Kamu itu di rumah ini ngurusin Bima, jagain Bima, bukan jagain orang lain. Terserah ibu mau ngomong apa, saya harus ke rumah sakit sekarang. Kamu nggak boleh pergi. Lepasin. Jelita! Jelita! Gimana? Udah saya telepon anaknya. Kebangetan tuh anak kalau nggak datang. Anak durhaka kali ya. Bu. Bu. Maaf, silakan keluar. Maaf, Dok. Saya anaknya, Dok. Iya, udah kalian keluar ya. Bagaimana keadaan ibu saya? Sementara ini ibu harus dirawat, mau tidak mau karena ibu sudah kronis. Untuk sementara hanya itu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada perkembangan lagi saya akan kabari. Ya Allah, bagaimana caranya saya bayar biaya rumah sakit ini? Ayo Jelita, kita pulang. Bima itu butuh kamu. Bu, ibu saya lagi sakit, saya harus jagain ibu saya. Hei, sekarang mana yang lebih penting? Ibu kamu atau suami kamu? Sekarang kamu terus terang ya. Kamu pilih ibu kamu atau suami kamu? Kalau kamu pilih ibu kamu, bayar utang-utang kamu semuanya. Ayo, kenapa kamu diam? Kamu nggak bisa jawab kan? Kalau kamu nggak bisa jawab, ayo kita pulang. Ibu, Bu, kasih saya kesempatan ketemu sama ibu saya sebentar aja. Ya udah, 5 menit, cepetan. Ya Allah, Ibu mau kemana, Bu? Aduh,
Kita harus pergi dari sini, Tak. Ayo kita pulang. Ibu nggak mau di rumah sakit. Bu, ibu itu lagi sakit, ibu harus dirawat. Iya, tapi kita gimana mau bayar rumah sakit? Ayo kita pulang, Tak. Tapi ibu nggak tahu harus kemana. Karena Bu Ningsih udah ngusir kita. Ibu sama Jelita aja ya. Enggak, saya nggak terima. Mana mau saya orang sakit-sakitan tinggal di rumah saya. Kamu bawa aja dia ke panti asuhan. Bu, tolong izinkan ibu saya tinggal bersama saya, Bu. Saya akan lakukan apa aja. Oke juga kalau saya jadikan pembantu di rumah. Oke, silahkan tinggal di rumah saya. Bukan sebagai besan saya, tapi sebagai pembantu saya. Assalamualaikum. Bima, ini ibu aku. Astagfirullahaladzim. Bima, kamu kurang ajar ya. Jangan kurang ajar kamu ya. Bagaimanapun, kamu tuh nggak berhak di rumah ini. Kamu harus melayani majikan kamu dengan baik. Jelita, sabar. Ibu, maaf ya. Boleh saya istirahat? Saya capek sekali. Ibu tidur di kamar Jelita aja ya. Yuk. Enak aja. Yang mengatur di rumah ini adalah saya. Walaupun kamu istrinya Bima, kamu nggak berhak mengatur di rumah ini. Ayo, Bu. Saya tunjukkan kamar untuk Ibu. Ayo. Tuh. Ya ampun, Bu. Ini kan gudang. Emangnya kenapa? Kamu mau nawar-nawar? Emangnya kamu bayar? Enggak kan? Ya udah, kamu nggak usah tawar-tawar. Terima aja. Ya udah, sana istirahat. Apalagi sini tunggu. Udah syukur dikasih tempat tinggal daripada kamu jadi gembel di jalanan. Mau kamu? Bagus ya. Jam segini belum bangun. Heh, kalau pembantu itu bangunnya tuh harus pagi-pagi. Ayo bangun. Iya, Aja. Iya, Bu. Ibu semalam tidur di sini. Kenapa? Kenapa kamu lihat-lihat saya? Bu, kenapa ibu saya harus tidur di gudang? Kamu lupa ya? Kalau saya bilang sama kamu, ibu kamu ini bukan sebagai besan saya, tapi sebagai pembantu saya. Ya wajar dong, saya taruh dia di gudang. Udah, buatin saya sarapan. Saya lapar. Bu, ibu nggak apa-apa kan? Mas Bima, kenapa kamu jadi seperti ini sih, Mas? Aku harap kamu cepat sembuh ya. Karena aku nggak tahu lagi harus bersikap bagaimana dengan kondisi seperti ini. Aku memang pernah mencintai kamu. Tapi aku nggak tahu gimana perasaanku sekarang dengan kondisi saat ini.
Pergi kamu! Pergi! Mas Bima! Minggir! Minggir! Wah. Ini nggak bisa dibiarin nih. Lu ngapain dari sini? Lu mau mampus dari sini? Lepasin suami saya, lepasin. Suami? Mbak, bilangin sama suami Mbak, jangan bikin orang di kampung ini, Mbak. Kasihan, bahaya warga di sini. Ya maafin suami saya ya Mas ya. Mbak, sekali lagi suami Mbak bikin masalah, kita lempar dia ke kali. Maaf ya Mas ya. Maaf. Harusnya kamu kan jagain Bima. Kenapa Bima jadi keluar? Maaf Bu. Ayo, bawa masuk Bima. Cepat. Ayo, masuk. Kasihan istrinya. Jelita. Kamu itu sebagai seorang istri harusnya menjaga suami kamu. Ini malah nggak bisa. Kamu harus jaga Bima. Maaf Bu. Ingat ya, sekali lagi kamu berbuat seperti ini, saya nggak akan kasih ampun kamu. Bikin malu aja. Bu, jujur saya sudah tidak kuat seperti ini Bu. Maksud kamu apa? Kamu minta cerai? Kamu itu nggak bisa keluar dari kehidupan Bima. Sampai kapanpun, kamu terus mengurusin Bima. Kamu boleh aja keluar dari rumah ini. Tapi ingat, kamu kan punya utang sama saya yang harus kamu bayar. Ibu! Bu! Ibu jangan tinggalin Jelita, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Aduh, ampun deh. Pakai mati segala lagi nih orang tua. Saya kan udah bilang sama kamu. Saya itu nggak mau orang sakit tinggal di rumah saya. Ini akibatnya. Saya harus terima orang mati di rumah saya. Bu, Ibu boleh kasar sama saya kalau saya lalai jaga Bima. Tapi kalau Ibu coba kasar sama ibu saya nggak bisa terima. Urus ibu kamu. Saya nggak bakalan pergi ke kuburannya. Ayo kita pergi. Ayo. Bu, Ibu bangun, Bu. Ibu. Bu. Ibu kenapa tinggalin Jelita sih, Bu? Jelita belum sempat bahagiain Ibu. Maafin Jelita, Bu. Sini. Cepat kamu pulang. Urusin ke si Bima. Saya nggak sanggup urusin suami kamu. Bu, kasih kesempatan saya berdoa buat ibu saya untuk yang terakhir kalinya. Hei, Jelita. Berdoa itu bisa di rumah. Ayo kita pulang. Ayo nggak pulang. Ayo pulang. Anak lagi berduka, main suruh pulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'an. Berisik! Berisik! Astagfirullahaladzim, Mas Bima. Aku lagi baca Al-Quran, Mas Bima nggak boleh seperti itu. Mau tidur! Mau tidur! Berisik! Mas Bima, amin. Ya Allah, selesaikanlah penderitaanku ini. Makanannya jangan dimainin ya. Ya, jangan dimainin ya. Haus. Ini. Bima, jangan ya. Jangan. Itu makanan buat dimakan, bukan buat dimainin. Jangan ya. Mas Bima. Bima jangan. Lepasin. Mas Bima, lepasin. Jelita. Berkali-kali saya lihat kamu ya. Berusaha untuk mencelakai Bima. Iya kan? Sini kamu. Bu, bukan gitu maksud saya. Tadi Bima coba buat cekik saya, Bu. Dia yang mau celakain saya. Dengar kamu ya. Saya tuh melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jangan bohong kamu. Sini kamu. Ikut saya. Ibu, Bu jangan, Bu. Ibu jangan, Bu. Bu jangan. Ibu jangan, Bu. Ini balasan atas apa yang telah kamu lakukan sama Bima. Harusnya kamu itu melindungi Bima, bukan mencelakai Bima. Awas kamu ya.
lagi saya lihat kamu mau mencelakai Bima, saya habisin kamu. Bu, ampun, Bu. Ibu, Ibu. Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Kamu malam ini tidur di kamar mandi. Ibu bukan! Ibu bukan! Berisik banget sih kamu jadi orang. Jangan berisik kamu. Kamu kira kamu bisa bohong saya? Iya, kamu nggak bisa ya? Coba urus suami kamu. Urus suami kamu cepat. Udah cepat. Sana. Ibu-ibu sekalian, anak adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita. Karena anak itu adalah amanat, maka kita kudu nerimain. Anak yang ganteng kita terimain, anak yang jelek juga kita terimain, anak yang benar kita terimain, anak yang salah juga kita terimain. Kenapa? Karena itu semuanya titipan dari Allah. Jangan giliran yang ganteng, giliran yang benar, disayang-sayang. Benar memang, tapi anak yang salah juga harus kita rangkul juga. Ini kadang-kadang kita kan begini, kalau anaknya ganteng, tangtingang, tingang, tingang, anak tapa, ganteng banget, kayak bapak. Giliran anak yang jelek, mohon maaf, kita bilang sama laki kita tuh, bang, anak lu, kalau anak gua mah gak begitu-begitu amat, kata lakinya, lah bisa nyalain ke gua sepenuhnya, padahal kan rame-rame tuh punya bocah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya anak itu adalah amanat yang harus kita pelihara. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu perintah Allah, kita harus menjaga tuh amanat. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kita harus bersikap sama terhadap anak kita. Kalau kata orang Maduranya, jangan sampai bede tongkak bede deui. Artinya ada anak emas, ada anak yang kagak diakuin. Nah itu salah dah tuh sikap seperti itu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang mau tanya silakan. Umi, bagaimana hukumnya kalau wanita menikah dengan laki-laki yang tidak waras? Menikah dengan laki-laki yang tidak waras alias kalau bahasa Arabnya majnun. Ya, kalau bahasa kita mah orang gila gitu aja kan ya. Nah, kalau nikah dengan orang yang tidak waras dalam arti orang majnun, lah itu mah jelas kagak sah atau walau bagaimanapun jelas kagak sah. Kenapa? Karena orang gila itu mohon maaf tidak taklif, tidak mukallaf. Lah orang gila itu sholat juga kagak dosa, kagak puasa juga kagak dosa. Kan sering Umi bilang, orang meninggalkan puasa itu ada yang wajib kodok doang, ada yang wajib kifarat sama kodok, ada yang tidak wajib apa-apa. Ada yang nanya, mi enak dong yang gak wajib apa-apa, sementara dia kagak sholat, sementara dia kagak puasa. Saya jawab, siapa itu? Orang gila, mau. Nah, puasa aja dia tinggalin gak wajib kodok, sholat aja dia tinggalin gak wajib kodok, tidak dosa. Apalagi ini mau nikah. Jadi walau bagaimanapun pernikahan orang yang tidak taklif, orang gila kalau bahasa kita, itu kagak sah. Kagak bisa, itu kagak sah. Oh, berarti si Jelita gimana tuh Umi? Dia kan menikah dengan laki-laki yang gila karena uang. Terus Bu, jangan begitu, gak boleh seudon. Kenyataannya emang begitu kok. Bu, mana ada orang yang mau nikah sama laki-laki gak waras. Siapa tahu aja si Jelita lagi kepepet. Udah, ini niatnya ngaji apa niatnya ngerumpi sih? Lah kalau di pasar mah boleh begitu. Lah kalau di tempat pengajian, lah. Dengerin ya. Tadi kan Umi udah bilang bahwasanya pernikahan orang yang tidak waras itu jelas tidak sah. Bahkan nih di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub itu ada beberapa penyebab laki-laki itu bisa menggugat, artinya membatalkan pernikahannya, dan perempuan juga bisa membatalkan pernikahannya. Di antaranya nih misalnya waktu nikah masih baik-baik, lakinya ya baik, perempuannya ya baik. Begitu habis nikah jeger sakit. Gimana ya? Kok gue kayak gini misalnya, ibu jangan ngebatin dong Ada yang ngebatin Umi pantas banget katanya begitu.
Misalnya, nah ini si perempuan bisa membatalkan itu yang namanya pernikahan. Walaupun tadinya nikahnya sah kan, karena masih dalam keadaan stabil dua-duanya. Nah terus ada lagi penyebabnya, nikah itu juga bisa batal. Nih dengerin, gara-gara kalau misalnya suaminya punya penyakit, kalau bahasa pesantrennya itu anin. Apa itu anin? Kagak bangun. Wah udah langsung manggut-manggut nenek-nenek. Langsung bilang, oh iya. Nah ini istri bisa membatalkan itu, artinya menggugat batal nikahnya. Kenapa? Karena si suami ternyata punya penyakit yang tadi Umi sampaikan. Atau misalnya si suami menggugat batal nikahnya bisa. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya misalnya ada penyakit, mohon maaf ya. Ada penyakit daging yang tumbuh di jalan itu. Sehingga tidak bisa melakukan hubungan intim antara suami dengan istri. Ini suami bisa menggugat batal. Kalau bahasa kita mah bisa dibatalin. Nah cuma ibu-ibu sekalian tadi saya bilang, jadi orang mah jangan gampang suudzon. Belum tentu pernikahannya itu karena duit. Iya kan? Jangan gampang suudzon sama orang. Ada yang bilang tuh katanya, buat apa lagi katanya kalau bukan soal duit. Giliran dia aja dikasih duit mau banget. Nah itu kan namanya mohon maaf jelek-jelekin orang sementara salah kita sendiri nggak pernah kita pedulikan. Jadi kalau menurut saya ya apa itu pernikahan itu artinya jangan kita membuat suudzon ke orang lain. Kita lihat aja bagaimana kelanjutannya. Kan begitu ya. Ibu-ibu sekalian sebetulnya banyak yang perlu Umi sampaikan. Apalagi masalah nikah ini penting banget. Dulu pernah nikah kan? Pernah kan ya? Bahkan kalau kita mau nikah ya Allah deg-degannya. Setahun sebelum nikah juga udah dagdugdug. Begitu kan? Sebetulnya banyak yang harus Umi sampaikan. Tapi apa boleh buat ya. Uminya masih ada undangan lain. Ya maklum Uminya kan termasuk ustazah yang agak lakulah dikit ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, selesaikanlah penderitaan hamba ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Mas Bima. Bima. Mas Bima maaf. Mas Bima maafin aku nggak maksud buat. Mas Bima. Mas Bima bangun Mas. Mas Bima. Ya ampun, Bima. Ini semua gara-gara kamu. Bima bangun nak, bangun. Ayo bangun. Bima, bangun nak, bangun. Mas Bima bangun Mas. Jangan-jangan kamu yang sengaja mencelaki Bima biar beban kamu berkurang, iya kan? Astagfirullahaladzim Bu, bagaimana mungkin saya celakain suami saya sendiri? Sampai kapanpun kebohongan kamu simpan akan ketahuan juga. Dan saya tidak akan pernah tinggal diam. Saya akan bikin kamu sengsara. Awas kamu ya. Kalau sampai Bima meninggal, saya akan balas dengan nyawa kamu. Dok, bagaimana dengan anak saya, Dok? Alhamdulillah, Bu. Tidak ada luka serius di anak Ibu. Oh, syukurlah. Loh, tapi kepalanya, Dok, gimana, Dok? Itu hanya sobek di kepala, Bu. Hanya perlu beberapa jahitan. Oh, gitu. Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Saya boleh melihat anak saya, Dok? Iya, silakan. Oh, iya, Dok. Makasih ya, Dok. Ya. Ya. Silakan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu.
Mas Bima, maaf ya. Aku salah, aku gak bisa jagain kamu. Bima, bangun nak. Ini ibu. Bima. Mas Bima. Iya, ini aku Jelita. Bima, kamu udah sadar nak. Ini ibu. Jelita. Mas Bima, kamu udah inget semuanya. Alhamdulillah ya Allah, doa aku terkabul. Apa ini? Maksud kamu tuh apa? Doa terkabul. Kamu yang doain Bima supaya kecelakaan. Iya. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya doain Bima supaya cepat sembuh. Kamu dengar ya? Setelah Bima sadar, jangan harap lagi Bima akan bersanding dengan kamu. Ngerti? Jelita, makasih ya, kamu udah mau temenin aku. Aku minta maaf sama kamu, aku belum bisa menikahi kamu. Terima kasih ya. Tapi aku janji akan menikahi kamu secepatnya. Mas Bima, kalau boleh jujur sebenarnya kita udah nikah. Kamu udah jadi suami aku. Enak saja. Bohong. Hei, dengar ya Jelita. Kamu itu nggak pantas untuk anak saya. Jadi kamu jangan berharap ya menjadi istri anak saya. Bu. Udah, kamu jangan bantah. Bima, dengar ibu ya. Kamu tinggalkan perempuan itu. Karena kamu akan ibu nikahkan sama teman anak ibu. Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Udah, kamu tuh jangan bantah. Kamu diam aja di sini. Keluar. Cukup semua yang kamu lakukan di sini. Ayo keluar. Ayo kamu keluar dari sini, keluar. Semuanya. Dan Bima sudah sembuh dari penyakitnya. Kamu boleh pergi dari rumah ini. Semua yang saya laluin, ini balasan dari ibu. Jangan sok bantah kamu ya. Ingat ya Jelita. Jangan sampai Bima tahu kalau dia dulu pernah punya penyakit kelainan otak saraf. Ingat itu. Kalau itu yang ibu minta, saya akan pergi. Bagus. Kalau kamu sadar, kamu itu nggak pantas bersanding sama Bima. Kamu itu hanya pantas bersanding sama laki-laki yang punya kelainan otak. Ya, kayak seperti Bima waktu itu. Bu, tolong sampaikan salam saya pada Bima ya. Dan terima kasih atas semua perlakuan ibu ke saya. Assalamualaikum. Salam. Jelita! Jelita! Kamu itu harus jauhi perempuan itu. Dia nggak pantas untuk kamu. Tapi aku tuh cinta sama Jelita, Bu. Selangkah kamu keluar dari rumah ini, ibu nggak akan pernah menganggap kamu sebagai anak ibu. Ngerti kamu? Ayo masuk. Ayo masuk. Udah, ayo masuk. Besok, ibu akan kenakan kamu sama anak teman ibu. Dan kamu harus lupakan Jelita. Nggak mungkin aku bisa lupain Jelita. Aku tuh cinta sama dia, Bu. Dan aku mau menikah sama Jelita. Bima, kamu tuh gak akan pernah menikah dengan Jelita. Karena ibu gak suka sama dia. Ngerti kamu? Terserah ibu aja deh. Bima! Jelita! 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 Tak! Jelita bangun, tak! Jelita bangun! Bangun! Mas Bima,
ada yang aku ngomong sama kamu. Iya. Nanti aja di rumah ya. Sekarang aku harus bawa kamu ke rumah sakit. Enggak, Mas. Enggak. Tapi Mungkin ini udah jadi takdir aku. kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Mas, sebenarnya aku adalah istri kamu. Kita udah menikah. Aku istri sah kamu, Mas. Ya Allah. Muhammad Rasul. Jelita bangun! Jelita!